Oke, untuk bab 4 itu mengenai analisis rangkaian arus bolak-balik di kawasan fasor. Bedanya dengan bab ketiga yaitu kalau untuk bab 4 kita fasorkan dulu rangkaian RLC-nya. Kalau kemarin kan tiap elemen, artinya perangkaian. Kalau ini menjadi satu rangkaian, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralelnya. Tapi di kawasan fasor. Untuk mengenai kawasan fasor itu apa nanti bisa dibaca di modulnya, dan saya akan kirimkan juga modul tambahan. Jadi pada intinya kawasan fasor itu mengubah pernyataan sinyal sinus ke dalam formulasi persamaan bilangan kompleks. Untuk rumusnya nanti kalian bisa lihat di modulnya. Ya, kita langsung ke langkah praktikumnya. Kita coba dulu yang praktikum A nya, yaitu rangkaian RLC seri. Kita langsung ke MATLAB-nya. Seperti biasa, di awal masukkan kode clear all dan CLC, kemudian masukkan T-nya yaitu dari 0 sampai 1. Frekuensinya kita samakan dengan keterangannya, amplitudenya juga sama. Dan omeganya itu 2 kali pi kali F, rumus standar. V nya yaitu A kali sin W kali T. R nya kita samakan, L nya juga sama, C nya juga sama. Kemudian kita masukkan rumus impedansinya. Untuk ZR atau impedansi R itu sama dengan R nya, dan impedansi itu karena di kawasan fasor ya, itu memiliki sudut sendiri. Dan untuk impedansi R itu tidak ada sudutnya atau 0 derajat. Kemudian impedansi L nya kita menggunakan rumus J omega L. J itu maksudnya bila imajiner. Lalu untuk derajatnya kita bernilai 90 karena dia bersifat imajiner. Untuk impedansi kapasitornya itu min C per omega C, dan karena imajinernya bernilai negatif, sudutnya bernilai min 90. Lalu untuk masuk ke rumus selanjutnya, kita absolutkan dulu untuk menghilangkan imajinernya di ZL dan ZC nya. Kemudian kita cari impedansi totalnya, yaitu menggunakan rumus akar dari ZR kuadrat ditambah ZL minus ZC. Mengapa minus? Karena ZC itu bernilai min walaupun sudah diabsolutkan. Jadi fungsi absolut sendiri itu hanya menghilangkan imajinernya saja. Kemudian untuk mencari sudut Z nya kita menggunakan rumus arc tan ZL min ZC dibagi ZR. Lalu untuk mencari arusnya itu I sama dengan V per Z, terus derajat arusnya sudut V sumber dikurangi sudut impedansinya. Mengapa seperti itu nanti rumusnya ada ditampilkan di sebelah. Kemudian untuk tegangan R nya yaitu menggunakan rumus ZR per Z dikali V sumber. Kemudian untuk sudut tegangan R nya menggunakan rumus 0 dikurangi sudut Z.
Kemudian untuk tegangan di induktornya sama, ZL per Z kali V, sudutnya pun juga sama, ZL nya dikurangi sudut Z. Untuk induktor, ZC dibagi Z dikali V, dan sudutnya dari sudut ZC dikurangi sudut Z. Kemudian karena itu masih di kawasan fasor sudut, belum faktor waktu, kita ubah ke faktor waktu. Jadi kita buat variabel baru itu VRT, yaitu VR dot product cos omega T plus sudutnya. Mengapa bisa cos? Nanti ada rumusnya juga di samping tampilkan. Lalu VLT juga sama, VL kali cos omega T plus sudut VL nya. Untuk VC juga sama, VC kali cos omega T plus sudut dari VC yang dihitung tadi. Kemudian kita plotkan yang pertama, kita plotkan sumber tegangannya, kemudian tegangan di elemen R, lalu kita copy dan pastekan untuk tegangan di induktor dan kapasitornya. Kita berikan legend untuk mengetahui keterangan dari gelombang yang ditampilkan. Kemudian kita beri judul analisa tegangan. Saya beri nama RLC seri. Ada error di omega di setnya kurang perkaliannya. Ya, gelombang tampilnya seperti ini. Ya mungkin agak sedikit rumit untuk dianalisa, jadi kita akan ubah lagi di programnya. Kita pisah antar sumbernya dengan tegangan di tiap elemennya. Ya, ternyata untuk tegangan di R nya sangat tinggi. Kita ubah lagi komponennya seperti ini, R nya 5, L nya 50, C nya 3000. Kemudian plotkan V sumbernya yang tadi dipisah, karena ketika digabungkan tadi ternyata mempersulit untuk dianalisa. Jadi figur satunya menjadi plot T, V. Lalu juga kita ubah tegangan sumber. Lalu figur yang sebelumnya tadi kita ubah menjadi figur 2. Kemudian kita run. Ya, hasilnya seperti ini. Lebih mudah untuk dianalisa. Dan situ bisa dikemukakan teori yang sebenarnya, di mana VL akan mendahului VR.
dapat terlihat dengan jelas di gelombangnya. Oke, kita lanjut ke praktikum yang kedua, yang B, itu RLC di paralel. Untuk nilai komponennya sudah tertera. Kita langsung ke MATLAB-nya ya. Sebelumnya di langkah praktikum bisa diperhatikan di poin D, gambarkan fasor tegangan sumber dan elemen. Kita ganti gambarkan fasor tegangan sumber dan arus di tiap elemen di kawasan waktu. Mengapa saya ubah? Karena jika digambarkan di tegangan di tiap elemennya, kan karena ini paralel, jadi tegangannya ya sama semua. Jadi kita ubah arus di tiap elemennya. Oke, kita ke MATLAB-nya, kita buat new script. Jangan lupa seperti biasa CLC dan clear all. Kita masukkan nilai sesuai keterangannya. Oh iya, di keterangan sudut ini tidak diketahui, jadi kita tuliskan 0 saja. Kita kemudian cari impedansinya terlebih dahulu, impedansi di tiap elemennya. Tapi karena ini merupakan rangkaian paralel, jadi kita tidak menggunakan impedansi sepenuhnya, kita menggunakannya admintansi, yaitu rumusnya Y sama dengan 1/Z, atau 1 per tiap impedansi elemennya. Di YR itu sama dengan 1 per ZR, dan derajat impedansi R-nya ya sama dengan 0 karena di awal juga 0. Untuk YL atau admintansi di induktornya 1 per ZL, dan untuk sudutnya menjadi min 90 karena imaginary menjadi min J, yang tadi ya awalnya J menjadi min J. Untuk YC jadinya 1 per ZC, dan sudutnya menjadi 90, yang tadinya min J jadinya J karena 1 per min J jadinya dinaikkan jadinya J. Kemudian diabsolutkan untuk menghilangkan bilangan imaginary-nya, absolut YL dan YC. Kemudian hitung admintansi totalnya, rumusnya sama seperti impedansi total, bedanya nanti di YC minus YL karena YC nya positif dan YL itu negatif nilainya, dan Y sudutnya juga sama, artan YC min YL dibagi YR. Kemudian karena tegangannya sama, jadi kita buat satu saja, yaitu arus dibagi Y atau admintansi. Untuk sudutnya yaitu sudut arusnya dikurangi sudut admintansinya. Kemudian untuk arus di tiap elemennya yaitu menggunakan rumus V dibagi admintansinya. Sudutnya sendiri itu sudut tegangan dibagi sudut admintansinya.
Kemudian kita ubah fasornya, karena ini masih fasor dalam kawasan sudut, menjadi fasor dalam kawasan waktu, yaitu untuk tegangannya menjadi Vt. Kita buat variabel Vt yaitu V dikalikan cos omega T ditambah sudutnya, dan arus di tiap elemennya juga sama. Kita copy dan pastekan saja agar lebih cepat. Tinggal diubah saja R nya jadi L, kemudian jadi C. Setelah diubah ke kawasan waktu, kita baru bisa plotkan. Yang pertama, plotkan dulu tegangannya, yaitu T, Vt. Diberi titel tegangan. Kemudian kita kopikan untuk menampilkan plot arusnya. Kemudian diberi legend untuk mengetahui keterangan tiap gelombangnya. Kemudian kita run. Sebelum di run kita save dulu dengan nama RLC paralel. Hasilnya seperti ini. Oh, kita lupa mengubah nama figurnya, dulu menjadi figur 2. Kita run lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Di arusnya ada sedikit masalah, kita ubah sedikit. Ya, kita ubah dulu titelnya tadi menjadi arus, kemudian kita ubah nilai komponennya menjadi R nya sama dengan 3, L nya 0,4, C nya 20. Terus kemudian kita run. Ya, hasilnya seperti ini. Ini lebih mudah untuk dianalisa, jadi silakan kalian analisa gelombangnya untuk yang terutama yang arusnya ya. Ya, untuk bab 4 cukup sekian, sampai sini. Ditunggu laporannya. Sekian dan terima kasih.